Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi, atau emang sekedar mau beli mimin kopi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa, lewat Saweria aja. Soalnya kalau YouTube, potongannya gede, 30%. Kalau Saweria, cuma 5%. Untuk link Saweria, kalian bisa klik aja di atas kanan nih. Atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support, nggak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis, dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya, gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana, kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya, jangan lupa join ya. Nggak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Melanjutkan cerita sebelumnya, di mana Tianlei menemukan sarang zombie dan lebah. Kapten, kita dapat sesuatu. Di depan. Saat dilihat, ternyata ada banyak sekali sarang zombie. Itu dia. Gak cuma zombie, ternyata ada lebah juga. Itu adalah sarang zombie. Gak heran, semua zombie di sekitar sini menjadi menghilang. Mereka digunakan sebagai bahan bersarang. Astaga, pintu gedung percobaan diblokir. Ternyata ada sarang juga di sana. Pemimpin Blaton Kong, apakah ada pintu masuk lain di sini? Gak ada. Kami jelas gak melihat sarang zombie ini ketika kami datang sebelumnya. Jadi bagaimana kita akan masuk? Tampaknya satu-satunya cara untuk menerobos adalah dengan paksa. Muxuan, kita berdua akan memimpin. Ya, semua tangan digeladak. Gunakan kecepatan penuh dan buru-burulah masuk. Mereka semua pun berlari. Di dalam gedung ternyata ada banyak lebah mutan dan juga masih ada orang yang selamat. Itu nggak apa-apa. Itu terbang menjauh. Mereka sedang bersembunyi dari lebah-lebah itu dan mereka mulai kehabisan makanan. Aku sangat lapar. Berapa lama sebelum seseorang datang untuk menyelamatkan kita? Ternyata masih ada yang punya satu potong kue dan dia memberikannya ke orang tua. Nggak ada gunanya. Dia udah sangat tua dan sakit. Aku rasa dia nggak akan bertahan. Bahkan jika dia memakan semua kue ini, itu akan sia-sia. Iya, itu benar. Lebih baik kau menyerahkannya kepada orang lain. Hei, ini untukmu. Sebagai ganti sekantong kue ini. Nggak ada pertukaran. Perhatikan baik-baik. Ini adalah berlian 10 karat yang besar. Kamu nggak bisa menghasilkan uang sebanyak ini seumur hidupmu. Lagi pula dia sekarat. Kau mengambil cincin berlian ini dan setelah keluar, kau bisa menjalani kehidupan yang baik. Dalam situasi seperti ini, kue lebih berharga daripada berlian. Kalau kau ingin sekantong kue sebagai ganti pecahan batu itu, perhitungannya terlalu bagus. Anak muda, dengarkan aku. Berikan aja dia setengah. Enggak, 1/4 bagian udah cukup. Istri dan anakku udah meninggal. Sekarang tinggal ayahku, satu-satunya keluargaku yang tersisa di dunia ini. Meski hanya ada secara harapan yang tersisa, aku gak akan menyerah. Hei, aku berbicara dengannya. Itu bukan urusanmu. Kau gak perlu berbicara. Apa yang sedang kau lakukan? Kau ingin bertarung, Pada saat ini, kau pikir kau seorang wanita kaya? Hentikan, pelankan suaramu, atau kau akan menarik perhatian para lebah. Diam! Cukup, aku gak akan menunggu di sini untuk mati begitu aja. Aku ingin keluar. Kau gila. Kau gak bisa membuka pintu ini. Ada lebah di luar sana. Apa kau ingin membuat semua orang terbunuh? Kalau kamu lelah hidup, mati aja sendiri. Jangan seret kami ke kuburanmu. Aku pikir tim penyelamat akan segera datang. Mari kita tunggu dengan tenang. Apa kau benar-benar berpikir bahwa seseorang akan datang? Berhentilah bermimpi. Jika mereka ingin datang, mereka pasti udah datang. Pergi dari jalanku. Siapapun yang menghentikanku, aku akan mengusirnya terlebih dahulu. Dia benar. Udah 6 hari sejak tim penyelamat terakhir dipukul mundur oleh zombie. Dan kurasa mereka tidak akan kembali. Jika kita terus seperti ini, kita akan menunggu untuk dimakan atau mati kelaparan. Kita harus menemukan cara untuk menyelamatkan diri. Menyelamatkan diri kita sendiri. Bagaimana kita bisa menyelamatkan diri kita sendiri? Ada lebah mutan di luar sana. Kami bahkan gak punya senjata. Bagaimana kami bisa melarikan diri? Aku punya ide. Mungkin kita bisa mencoba mengambil resiko. Namaku Sutao. Aku pekerja pemeliharaan di sini dan aku punya kartu lift di sini. Meskipun ada banyak lebah di koridor, jika kita menerobosnya sampai ruang lift, kita bisa naik lift ke lantai 1 jika berjalan dengan lancar. Dengan begitu, kita bisa keluar dari sini dan mungkin bisa menemukan tim penyelamat. Sungguh, kita benar-benar bisa keluar. Kenapa kau gak bilang kalau kau punya hal seperti itu? Apa kau mencoba menyingkirkan kami dan melarikan diri sendiri? Enggak, aku gak sepenuhnya yakin. Lagi pula, gak ada yang tahu situasi di luar. Aku gak tahu apakah lift nyaman atau enggak. Dan jika ada makhluk mutan di sana, itu jalan buntu. Jadi kenapa sekarang dikeluarkan lagi? Karena sekarang gak ada harapan lain. Kita gak bisa hanya duduk dan menunggu mati. Kita hanya bisa bertaruh. Aku akan bersamamu. Iya, aku pergi juga. Aku juga. Ayah, tunggu sebentar lagi. Kita akan segera keluar dari sini. Bagus, itu kesepakatan. Mumpung sekarang hanya ada sedikit lebah di luar sana, dalam hitungan 1, 2, 3, kita pergi dari sini. Oke?
Mereka pun bersiap. Mereka pelan-pelan melihat keadaan dan beberapa orang membawa barang. Ada juga yang membawa pentungan. Saat mereka keluar, tiba-tiba ada lebah. Itu, para lebah telah datang. Lari! Lebah itu mengejar. Lebah itu hampir menangkap seseorang. Pergilah! Pergilah, jangan mendekat. Tidak, tolong. Beberapa orang terkena dan tersengat oleh lebah itu. Saat wanita ini lari, tiba-tiba dia ditarik. Dia pun terjatuh. Tolong aku gak mau mati. Laba-laba itu menghampiri wanita itu. Tapi untungnya, Suta menghajar lebah itu. Lebah-lebah itu semakin banyak dan mulai mengelilingi mereka. Astaga, sangat banyak. Ini gak bekerja. Kita akan mati. Lalu si botak melihat ayah dari orang yang tadi. Ayahnya sedang digendong. Tapi tiba-tiba ayahnya ditarik. Ayah! Dan dia dilemparkan ke lebah-lebah itu. Lebah-lebah itu pergi menuju ayahnya. Manfaatkan itu. Lari! Ayah! Kamu gak bisa menyelamatkannya. Lari untuk selamatkan hidupmu. Kalau kamu gak bisa sampai di sana, kau juga akan mati. Itu ada lift di depan. Suta menempelkan kartunya dan liftnya terbuka. Tapi ternyata liftnya gak ada. Apa yang sedang terjadi? Liftnya di mana? Ternyata liftnya di bawah. Itu terjebak di sana. Apa yang kita lakukan sekarang? Lebah sedang mengejar. Kita lompat ke bawah. Ini lantai 13. Kalau kita jatuh, kita pasti akan jadi daging tumbuk. Masalahnya nggak ada jalan lain. Ayo, cepat masuk. Karena lift kan punya tali tuh. Tali yang menahan liftnya. Mereka memanfaatkan tali lift itu untuk berpegangan. Sangat tinggi. Aku takut. Jangan melihat ke bawah. Pegangan kabelnya dan jangan lepaskan. Ayo cepat, satu persatu pun turun. Dia mencoba menutup pintunya. Hei, jangan tutup pintunya. Tunggu, masih ada kami di sini. Lebah mengejar kalian. Ayo lari. Udah, tutup pintunya. Jangan biarkan lebah masuk. Jangan berani-beraninya kau menutup pintu. Aku akan mendobraknya. Jika aku mati, gak ada dari kalian yang akan selamat. Sial. Saat dia lari, terlihat orang tadi yang ayahnya dilempar. Dia menahan orang itu. Apa yang kau lakukan, Kau membunuh ayahku. Aku ingin kau membayarnya. Ayo kita mati bersama-sama. Gak, lepaskan aku. Lepaskan sekarang. Akhirnya para lebah itu pun membunuh mereka. Ayo cepat, masuklah. Saat Suta ingin menutup gerbangnya, tiba-tiba ada satu lebah tersangkut dan dia gak bisa menutup pintunya. Dia kepleset dan akhirnya jatuh. Saat dia terjatuh, dia mengenai seseorang. Dan akhirnya mereka berdua jatuh menimpa orang-orang yang lain. Dan alhasil pengait liftnya putus. Lift itu pun jatuh. Dan karena liftnya jatuh, tegangan listriknya tinggi. Di dalam gedung yang sama, ternyata ada yang sedang bereksperimen. Ada seorang kakek tua. Dia sedang melihat sesuatu di mikroskop. Ketemu, walaupun virus pada setiap spesies mutan berbeda, tapi urutan ini adalah satu-satunya dengan kemiripan 80%. Guru, sekarang bukan waktunya untuk melakukan percobaan. Roti terakhir telah dimakan 3 hari yang lalu. Dan bahkan air suling digunakan untuk percobaan itu. Jika terus seperti ini, aku khawatir kita nggak akan bisa bertahan sampai ada tim penyelamat. Tugas yang paling mendesak sekarang adalah mencari cara untuk keluar dari sini. Percobaan bisa dilakukan nanti. Aku nggak sabar menunggu. Setelah bekerja keras begitu lama, aku akhirnya membuat sebuah kemajuan. Bagaimana bisa aku membiarkannya begitu aja? Kita harus menyerang saat besi masih panas dan mengekstrak lebih banyak data. Begitu kita memecahkan kode urutan ini, kita bisa berharap untuk menyerang virusnya. Dia pun menaruh urutan. Tapi kayaknya harusnya nggak urutan nggak sih? Kan itu bentukannya air. Mungkin yang dimaksud translatornya larutan mungkin ya. Tapi yang nggak tahu deh, ikutin aja komiknya. Saat dia memencet sebuah tombol, karena lift tadi yang sedang jatuh, dia tersetrum. Gurunya pun langsung jatuh. Saat dia melihat ke MCB atau Seekring, itu lonjakan listrik. Itu karena peningkatan arus yang tiba-tiba. Karena peningkatan tegangan yang tiba-tiba juga. Guru tersengat listrik ketika dia menyalakan daya. Tapi bagaimana bisa tenaganya tiba-tiba gak stabil? Mungkinkah apa yang terjadi di luar? Sayang sekali, aku sangat dekat. Guru, apa kau baik-baik aja? Jangan biarkan apapun terjadi padamu. Aku gak bisa. Aku udah gak bisa. Monan, aku serahkan sisanya padamu. Aku di antara banyak siswaku, meskipun kamu gak menonjol dan gak penting, kamu selalu sendirian di pojokan dan main game, main boneka, ngomongin hal-hal yang gak kita mengerti. Tetapi ketika terjadi sesuatu, semua orang lari begitu aja. Hanya kamu yang tinggal. Saat itulah aku menyadari bahwa kau bersedia memberikan hidupmu demi sains. Guru, sebenarnya aku kembali karena Aichang. Di sini, itu dia. Ini adalah karakter anime favoritku. Guru, bagaimanapun juga nggak ada orang lain untuk bertanya sekarang. Di laci pertama ada USB flash drive yang menyimpan semua temuan saya tentang virus, termasuk urutan itu. Aku nggak bisa melanjutkannya lagi, tapi penemuan ini harus diteruskan. Kamu harus mengeluarkannya. Itu permintaan terakhirku untukmu. Guru. Tapi aku sendirian nggak bisa melakukannya. Apa yang harus aku lakukan?
Siapa yang bisa memberitahuku apa yang harus aku lakukan? Monan, kamu gak sendirian. Ah-Chang selalu bersamamu. Ah-Chang, meskipun Monan biasanya sangat lembut, Ah-Chang tahu bahwa selama kau serius, gak ada yang gak bisa kau lakukan. Kamu adalah pahlawan Ah-Chang. Ah-Chang, itu benar. Selama aku bersama Ah-Chang, aku gak takut apapun. Untuk Ah-Chang, untukmu, aku bisa melakukan apa aja. Wah, dah rusak nih anak, Cok. LCD-nya kena. Udah gak bisa terselamatkan. Ya, bagi kalian yang suka mendewakan action figure atau bantal yang gede tuh, yang ada gambar waifu tuh, udah gak bisa diselamatkan emang. Monan pun mengambil USB yang ada di lemari, dan dia juga memakai APD. Ah-Chang, kita akan bertarung bersama. Di lift tadi, mereka terus jatuh. Ah, tolong, seseorang tolong kami. Tapi untungnya lift itu semakin lama semakin pelan, dan akhirnya berhenti. Sepertinya udah berhenti. Ini adalah lantai pertama. Benar, di luar ada lobby di lantai 1. Jadi kami berhasil. Kami benar-benar melakukannya. Lalu dia mematahkan stokat besi, dan dia menggunakannya untuk mencoba membuka liftnya. Buka! Lebih keras, ayo! Akhirnya pintunya pun terbuka. Itu! Astaga! Dan ternyata ada banyak lebah di sana. Tapi untungnya ada Tianli dan kawan-kawan. Semua orang di lift merunduk. Mereka membakar para lebah, dan akhirnya lebah itu terbakar dan mati. Seragam militer, itu tim penyelamat. Ayo keluar, gak apa-apa, ayo. Kita selamat. Iya, kami selamat. Jangan takut, kalian selamat. Minumlah beberapa air. Ini beberapa roti dan biskuit. Bagikan ke mereka. Terima kasih, kau datang tepat waktu. Kami hampir aja mati. Tebakanku, kalian bukan satu-satunya yang berada di gedung ini. Apa kalian tahu kemana pergi para penyintas lainnya? Aku nggak tahu. Kami dikejar oleh kelompok monster itu. Gak ada yang peduli dengan siapapun. Kami lari berbencar begitu memasuki gedung. Iya, kita gak boleh menjadi satu-satunya kelompok yang melarikan diri. Kita semua kesini bersama-sama. Setelah jatuhnya area tengah, setidaknya ada sekitar 200 hingga 300 orang. Menurutku pasti ada yang selamat. Ini sulit, tempat ini sangat besar dan begitu banyak ruangan. Entah di mana begitu banyak orang akan bersembunyi. Jika tidak ada sasaran, ibarat mencari jarum di tumpukan jerami. Dan waktu kita terbatas. Jika kita ingin mencari karpet, aku takut. Catu daya telah diperbaiki dan jaringan serta komunikasi gedung telah dipulihkan. Kerja bagus, kau telah melakukan pekerjaan dengan baik. Berterima kasih kepada Tuan Sutao yang akrab dengan lingkungan bangunan. Jika tidak mungkin menyelesaikan tugas dengan begitu cepat. Guru Su, terima kasih, itu sangat membantu. Jangan pernah mengatakan itu. Jika bukan karena kalian, aku pasti sudah berada di dalam perut lebah sekarang. Kabar baik lainnya, aku baru aja mengecek ada banyak kamera di dalam gedung dan masih berfungsi setelah listrik menyala. Jadi sepertinya sistem pengawasan gak rusak. Bagus, jika kita bisa mengambil pengawasan, area pencarian akan lebih kecil. Di mana ruang pengawasan? Aku tahu, ada di lantai 3. Aku akan mengantarmu ke sana. Di dalam pangkalan nomor 5, ternyata Jenderal Lee lepas. Brigadir, semua udah dicek. Tersisa 10 senjata dan setengah kotak peluru. Sisanya disita. Di mana mobilnya? Kendaraan militer kita masih ada. Baiklah, bawa semuanya bersamamu dan ikut aku. Cao Qianlei, Kong Yu. Aku akan membuat kalian membayarnya. Mereka pun pergi ke ruangan CCTV. Tombolnya begitu banyak, itu terlalu rumit. Apa ada yang tahu cara menggunakan benda ini? Mereka berdua terdiam. Aku akan mencoba. Aku melihat mereka menggunakannya ketika aku sedang memperbaiki sirkuit. Oke, tarik semua rekaman yang bisa ditangkap kamera. Sutao pun mulai mengotak-atik. Dia mengecek setiap lantainya. Lantai 10, lantai 15, lantai 20, dan 23. Semuanya ditempati. Di mana tempatnya? Ada begitu banyak survivor yang bersembunyi sekarang. Setidaknya ada 100 dari mereka. Itu di perpustakaan. Kalian lihat apa yang kita temukan. Ini tanda pengenal pekerja. Bagus. Sekarang sirkuit udah dicadangkan. Kita akan memiliki akses tanpa halangan dengan ini. Kalau aku tahu kalau itu mudah, aku nggak akan memohon kepadanya sekarang. Apa maksudmu? Membunuh keledai, ha? Aku nggak bilang kau keledai. Kau sendiri yang mengatakannya. Kau. Oke kalian. Jangan bertengkar terus. Tetapi karena kami memiliki kartu tanda pengenal pekerja, Xiao Tong emang gak perlu mengikuti kami dan mempertaruhkan nyawanya. Kau gak akan membawaku bersama. Oh, kalian tuh orang-orang yang gak tahu berterima kasih. Barusan, kalian bertingkah seolah-olah kalian gak bisa melakukannya tanpaku. Tetapi sekarang, setelah kau punya tanda pengenal pekerja, apakah menurutmu aku terlalu merepotkan dan ingin meninggalkanku di sini? Aku gak mengatakan kalau aku akan meninggalkanmu. Hanya saja kau jauh lebih aman untuk tinggal di sini daripada mengikuti kami. Dan Wang Miao juga akan melindungimu. Dia, seorang sarjana yang lemah, melindungi dirinya sendiri aja susah. Siapa yang kau pandang rendah, ha? Saudara Lee, lihat, itu kumbang mutan. Dan ada sangat banyak. Sial, mereka pergi ke arah perpustakaan. Wang Miao, kamu dan Tuan Su, dan juga Xiao Tong, tetaplah di sini. Gunakan intercom untuk berkomunikasi dan bekerja sama dengan kami kapan aja. Wuxuan, petugasnya, bawa orang-orang ini ke lantai lain untuk menyelamatkan orang. Tim pertama tinggal di sini. Yang lain ikuti aku. Oke. Mereka pun berpencar. Di sisi Monan, dia berjalan sendiri. Tiba-tiba dia melihat seseorang. Senior, kau masih hidup? Senang bertemu denganmu. Tapi saat dilihat, ternyata ada banyak binatang mutan. Dia pun langsung kabur.
Saat dia lari ke arah belakang, ternyata ada lebah. Guru, Aichang, kau harus melindungiku. Dia pun menembakkan sesuatu pada lebah-lebah itu. Bagaimana rasa asam yang kuat itu? Itulah kekuatan sains. Tapi tiba-tiba tembakannya mati. Apa yang terjadi? Hah? Astaga. Dia pun langsung kabur dan lebahnya mengejar dia. Tapi tiba-tiba dia terjatuh. Udah berakhir. Para lebah itu akan menyerang Monan. Tapi saat dia jatuh, para lebah melewatinya. Dalam hatinya, apa yang sedang terjadi? Dia melihat mata lebah itu. Oh, aku mengerti. Lebah memiliki mata di kedua sisi. Dan meskipun mereka bisa melihat kedua sisi, tapi mereka nggak dapat melihat apapun di bawah ketinggian mata. Selain itu, pakaian pelindung yang aku pakai memblokir suhu dan bau. Jadi selama aku bersembunyi di bawahnya, aku nggak akan terlihat. Dia pun merangkak atau tengkurap ya? Gue sih taunya ngepron. Dia pun ngepron sampai ke sebuah kamar. Dia masuk ke kamarnya dan langsung menutup pintunya. Selamat. Aichang, kita aman. Saat dia ambil bonekanya, ternyata udah patah menjadi beberapa bagian. Aichang, oh itu tadi ya. Aduh, maafkan aku. Aku gak berguna. Aku gak bisa melindungimu. Sedangkan di perpustakaan, beberapa monster sedang mencoba mendobrak pintu perpustakaan. Apa yang harus kita lakukan? Monster datang. Seseorang, tolong kami. Lalu akhirnya, monster itu berhasil mendobrak pintu library atau perpustakaan. Kabur. Lalu tiba-tiba, monster-monster itu ditembak. Saat mereka melihat, ternyata itu adalah Tianli dan kawan-kawan. Ikut dengan kami, cepat, bangun, pergi. Tiba-tiba ada mutan kumbang besar. Kumbang kan ya ini ya? Astaga, yang satu ini sangat besar. Lalu Tianli mengambil sebuah tali. Serangga bau, menyingkirlah dari hadapanku. Tianli mengikatnya menjadi sebuah lasso. Dan dia melemparnya dan masuk ke bukan capit sih itu, antena kepalanya. Dan Tianli langsung lompat. Iha! Dia naik ke punggung monster itu dan langsung menarik talinya. Kong Yu, bawa mereka pergi dulu, cepat. Bagaimana denganmu? Jangan khawatir, dengarkan kapten aja. Kau nggak akan salah. Baiklah, semuanya ikuti aku. Aduh, monster itu sangat kuat dan dia menghempaskan Tianli. Aduh, pantatku sakit. Apakah itu trik terbaikmu, ha? Itu gak terlalu ramah untuk seorang pria. Oke, sekarang giliranku untuk menghiburmu. Lalu Tianli mengambil sesuatu dan dia memasukkannya ke dalam mulutnya. Dari tampangnya sih itu bom. Dengan cepat Tianli langsung kabur dan monster itu pun meledak. Kong Yu, apakah kamu udah menyelamatkan semua orang? Jangan khawatir, semua orang telah berhasil dievakuasi dengan selamat. Kapten Chow, bagaimana denganmu? Apakah kau kesakitan? Hanya sedikit nyeri di bagian bokong. Wang Miao, berikan aku rute evakuasi teraman. Dia mengerti. Posisimu saat ini ada di pojok T dengan segerombolan lebah mutan di sebelah kirimu. Kamu dapat menghindari gerombolan itu dengan melewati lorong darurat di depan dan menyeberangi lorong untuk mencapai tangga. Oke, mengerti. Semuanya, ikuti aku. Sulit dipercaya bahwa satu orang bisa membunuh binatang sebesar itu. Kaptenmu ini terlalu baik. Dan setelah menyeberangi parit dan bertarung dengan burung mutan sebanyak itu, dia masih punya kekuatan seperti itu. Terlalu keterlaluan. Apakah ini yang benar-benar bisa dilakukan oleh tubuh manusia? Apakah itu semacam kemampuan khusus? Hei, apa kalian gak berpikir itu aneh sebagai anggota timnya? Ya, jika orang mengatakanku kepadaku sebelumnya bahwa seseorang bisa sekuat dia, aku gak akan mempercayai mereka. Tetapi baru belakangan ini, pengetahuanku ditingkatkan. Gak peduli bagaimana dia melakukannya. Ini adalah hal yang meyakinkan untuk memiliki orang kuat di sekitar kita. Ya, itu benar. Cara ini, semuanya ikuti aku. Wuxuan terus menembaki para lebah itu. Wang Miao, ini Wuxuan. Orang-orang yang selamat di lantai 15 telah diselamatkan. Dari mana kita harus menunggu? Lurus ke depan dan masuki pintu api melalui belokan pertama. Petugasnya, ada 3 orang yang selamat di ruangan di sebelah kanan Anda. Langsung keluar dan belok kanan. Dimengerti, tanpa diduga mulus, seperti bermain game membuka mata surga. Selama kau mengikuti rute yang benar, kau nggak akan menemui bahaya. Iya, sejauh ini nggak ada yang terluka. Jika kita beruntung, mungkin kali ini kita bisa membawa semua kembali dengan selamat. Tapi tiba-tiba pintunya terbuka. Itu adalah Komandan Lei dan juga tentaranya. Tentara kubu MC tertembak oleh mereka. Mereka bertiga langsung mencari tempat berlindung. Aduh, banyak prajurit yang terkena tembakannya. Cepat, tangkap wanita itu. Apa yang kau lakukan? Lepaskan aku. Kau punya rencana yang bagus untuk bersembunyi dari monster dengan benda ini ya? Sayang sekali, kamu gak akan bisa mendapatkan apa yang kau inginkan. Kau bajingan. Kalian semua akan mati di sini. Dia pun mulai menembak asal. Ya dah, ayo. Suta nggak kenapa-napa. Tapi Wang Miao ternyata terkena peluru. Petugas Wang, apa kau baik-baik aja? Kau kehilangan banyak darah, Kapten. Lalu Wang Miao memberitahu situasi yang terjadi. Apa yang terjadi? Liu Pao menggerebek ruang pengawasan, melukai orang-orang yang tertinggal, dan dia membawa Chou Xiaotong. Brigadir Ray, bagaimana bisa ini terjadi? Bajingan ini, seharusnya aku tahu. Aku nggak mengikatnya begitu aja. Tetapi jika dia ingin membalas dendam, dia seharusnya datang kepadaku. Kenapa dia menangkap Xiaotong? Hei, apa kau tahu kemana mereka pergi? Ruang pengawasan telah dihancurkan. Aku nggak bisa melihat apapun. Sepertinya aku tahu kemana mereka pergi. Mereka seharusnya pergi menuju lantai 18. Kalian pun sampai di penghujung video ini.
Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Zaijian!